Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan mencoba yaitu menggunakan XHM 604. Ini adalah modul pengisian baterai yang otomatis. Jadi kalau baterai penuh dia akan mati sendiri. Nah, ini rencana akan saya terapkan di sebagai solar charge controller SCC, yaitu pada ini untuk pengisian dari solar cell ke baterai ya. Ini akan saya coba, tapi sebelumnya akan saya tes dulu, yaitu menggunakan baterai apakah betul ini umpama rencana ini saya uji dulu di tegangan 12 volt ini untuk mengisi baterai ini, dan kemudian rencana ini untuk tegangan pengisian gantinya sebelum solar cell saya menggunakan adaptornya komputer ya, laptop ini. Nah, ini kan 19 volt 2 ampere ya kurang lebih. Nah, ini untuk ngecas baterai ini 12 volt. Nah, nanti rencana akan saya gunakan yaitu untuk mengecas solar cell saya. Kan ada yang 48 volt, ada yang baterai 48 volt yang lithium, dan satunya 24 volt. Nah, ini rencana nanti akan saya gunakan atau saya uji, yaitu untuk mengecas baterai lithium yang 24 volt dari solar cell masuk sini dan baru masuk ke baterai. Nah, sebelumnya digunakan di solar cell akan saya uji dulu di untuk baterai ini apakah bisa nanti mati sendiri. Nah, takutnya kalau nggak bisa mati sendiri nanti akan rusak ya. Nah, ini teman-teman, ini akan saya rangkai ya. Ya, ini tip untuk barangnya. Ya, ini seperti ini ya. Ya, nanti saya bisa dilihat lebih dekat. Nah, ini teman-teman, ini barangnya, alat kontrolnya ya, modul charging otomatis, yaitu untuk ngecas otomatis. Jadi apabila tegangan penuh dia akan mati sendiri, jadi tidak merusak baterai. Ini tipenya, sini tipenya ada tulisannya ya, ini XHM604. Ini sesuai speknya. Kalau beli di online itu kurang lebih inputnya adalah 6 sampai 80 volt ini ya. Ya. Ya, ini apakah ini bisa kita uji dulu ya. Saya buat rangkaian dulu ya. Ini teman-teman, ini rangkaiannya sudah saya buat. Ini mulai dari charger baterai, adapter charger baterai masuk ke sini ke bagian in. Tadi ada bagian in ya. Di sini ada in. Ya, bisa dilihat. Nah, ini bagian in di sini. Yaitu in adalah adaptor, kemudian out ini adalah ke baterai. Ada tulisan baterai. Nah, baterai ke sini ya. Nah, ini untuk saya kasih wattmeter ya, ini ya. Nanti bisa untuk ngecek berapa arus yang digunakan ya, ini untuk ngecek. Nah, ini kan baterai yang akan ya, ini kita kasih banyak beban lampu untuk berkurang ya tegangannya. Apakah di 12,5 dia akan hidup lagi. Ini 12,6 ya. Ya, sebentar lagi nanti kita tunggu. akan hidup lagi. Nah, ini hidup lagi, ini sudah hidup ini ya. Ya, sudah hidup. Nanti di 13,5 dia akan mati. Ya, ini teman-teman di 13,4. Apakah di 13,5 dia akan mati? Ya, kita tunggu.
Ya, teman-teman udah mati itu. Ya, ini kembali 13,2. Demikian teman-teman, jadi ini akan saya coba di solar cell. Ya, ini teman-teman, ini MPPT ini solar test controller tadi saya ganti M tadi 604 tadi, MH bawah tadi ya 604. Apakah bisa untuk mencharger ini 24 volt ini ya. Ini untuk 24 volt. Kalau ini yang saya gunakan untuk yang 48 ini ya. Kalau 48 ini pakai lithium ion yang 48. Ya, kalau yang ini pakai yang kecil-kecil yang 24. Ya, ini 24-an ya. Kalau ini yang sekitar 48. Ya, ini yang 48-an. Ya. Ini teman-teman, ini sudah saya pasang. Ya. Ini sudah 266. 265. Nanti saya matikan, saya cek. Ya, agak sulit ini. Jadi dia ya, dia akan mati, akan ngecas lagi di 22,8 yang terendah, yang tertinggi di 28,4 ini ya, 8,4 ini yang tertinggi nanti. Ya, nanti kalau 284 dia mati, tapi tegangan sekarang 26,1 ya, karena ini redup naik turun ya. Ya, itu aja teman-teman, ini sudah kita pasang, nanti kita lihat hasilnya bagaimana, apakah bisa atau tidak. Ini saya percobaan ya. Ya, semoga nanti ada hasilnya, nanti kita tunggu. Ini teman-teman, ini agak mendung. Ini bisa pakai tang ammeter ini, jadi untuk ngecek ampernya, jadi 3,5 ampere, 6 ya. Ini pakai tang ammeter, jadi caranya itu tang ammeter dicolokkan salah satu kabel ini ya. Ya, untuk pengecasan dengan 3,6 ampere ini. Ya, ini teman-teman bisa ini ya, 3,2 karena ini mataharinya mendung ya. Nanti kalau panas mungkin bisa tambah lagi. Ya, ini 26,9 ampernya 2 ini ya. Kalau ini kelemahannya nanti kalau sudah 28,4 ini relenya akan mati. Jadi chargernya akan mati. Jadi kalau ini dipakai dia harus nyala lagi 2,2 berapa tadi ya, 25 atau berapa lagi, 22,9 atau 5 tadi ya, itu ya, dia baru bisa nyala ya, kelemahannya itu. Tapi kalau MPPT ini, jadi kalau 2,28 2,854 dia mati. Nanti kalau baterai ini digunakan pokoknya 2,7 atau 2,8 dia akan ngecas lagi. Kalau ini nunggu lama, jadi nanti solar cell-nya tidak bisa ngecas. Tunggu tegangan 22. Ini kalau dibuat 22 ya. Tapi kalau dibuat mungkin 26 atau ini mungkin bisa ya. Mungkin tak buat 26 aja ya. Nanti kalau 22 harus nunggunya lama nanti. Ya. Ya udah gitu teman-teman, ini sudah bisa digunakan. Ini teman-teman, ini saya buat tegangan bawahnya 27 volt, tegangan atasnya kita cek 28,4. jadi nanti umpama turun 27 kurang dari 27 dia akan nyala lagi. Kalau nggak gitu nanti solar cell-nya tidak bisa ngecas, pada harus nunggu bawah ya. Ya, karena ini sambil digunakan gunakan untuk inverter, baterainya untuk rumah. Ini teman-teman, saya kasih voltmeter ini ya. Ini bisa muncul berapa ampere, ini kan 2,3 ampere ya. Ini tang ammeternya tadi saya ganti, voltmeter ini ya lebih lengkap ini. Berapa Ah pengecasannya, berapa watt ya. Tuh teman-teman, ini lagi ngecas, nanti hasilnya bagaimana, nanti apakah bisa atau tidak. Ya, itu aja teman-teman. Terima kasih.